Selamat malam. Dalam video ini saya ingin membagikan sejumlah tips profesional untuk para pengguna tingkat lanjut agar Anda bisa memaksimalkan penggunaan Logitech MX Master 4 Anda. Saya ingin membahas daftar berbagai topik dalam video ini dengan penjelasan singkat untuk masing-masing agar Anda bisa memahaminya dan mulai menggunakannya. Sekarang, hal pertama yang ingin saya perkenalkan kepada Anda adalah perangkat lunak resmi Logitech untuk mouse ini dan pada dasarnya untuk seri mouse ini, yaitu Logitech Options Plus. Ini adalah aplikasi yang sangat berguna dan saya sangat menyarankan Anda untuk menginstalnya di komputer Anda jika Anda menggunakan mouse ini, karena semua tips yang akan saya sebutkan dalam video ini membutuhkannya. Aplikasi ini tersedia di situs web officiallogitech.com, gratis untuk diunduh, gratis untuk digunakan, dan setelah Anda mengunduh dan menginstalnya di PC Anda, saya juga menyarankan untuk masuk ke akun Anda. Ini dia. Seperti yang Anda lihat, saya sudah masuk. Itu tidak terlalu sulit. Anda pada dasarnya bisa langsung menghubungkan akun Google Anda, yang mana, atau akun Apple, atau apapun. Menurut saya ini jauh lebih praktis daripada harus membuat akun baru untuk aplikasi ini. Jadi setelah gunakan sebagai akun Anda akan bisa menggunakan berbagai plugin custom untuk banyak aplikasi berbeda. Beberapa di antaranya kemungkinan besar sering Anda gunakan seperti program Adobe, program Office, dan lain-lain. Kita akan melihatnya sebentar lagi. Setelah Anda mengunduh dan menginstal aplikasi ini, klik pada mouse yang Anda lihat di sini. Jika Anda tidak melihat mouse-nya, pada dasarnya yang perlu Anda lakukan hanyalah menghubungkannya ke komputer Anda menggunakan jenis koneksi apapun seperti Bluetooth atau Logibolt. Sekarang, setelah Anda berada di sini, hal pertama yang ingin saya perkenalkan adalah Action String. Sekarang untuk mengakses Action String, klik di sini, lalu klik Configure Action String. Sekarang, bagaimana cara kerjanya? Jadi, setiap kali Anda menekan tombol Action String ini, Anda akan melihat daftar hingga 8 aksi. Beberapa di antaranya bisa diperluas, misalnya di folder Sound Options. Anda bisa melakukan berbagai hal dengan suara Anda seperti memutar, jeda, berhenti, mengecilkan volume, menaikkan volume, atau membisukan suara Anda. Anda juga bisa mengambil screenshot dengan ini. Dengan yang satu ini, pada dasarnya ada banyak aksi yang bisa dilakukan. Anda bisa melihat daftar lengkapnya di sini. Ini adalah tab-tabnya, jadi Anda bisa memperluas langkah-langkah dan mencari aksi yang Anda butuhkan. Sekarang, untuk menambahkan aksi ke lingkaran aksi Anda hanya perlu mengambilnya lalu memindahkannya ke icon plus. Atau, sebagai alternatif, Anda juga bisa menambahkan folder sebagai gantinya. Jadi mari kita hapus aksi ini dengan mengklik kanan dan memilih hapus aksi. Sekarang mari kita klik kanan pada lingkaran lalu pilih buat folder. Dan dengan cara ini, Anda bisa membuat folder berisi berbagai aksi, memperluas daftar Anda dari 8. Berbagai aksi menjadi pada dasarnya, sebanyak yang Anda inginkan, pada dasarnya sebanyak yang Anda butuhkan. Dan sekarang hal berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah profil khusus untuk setiap aplikasi yang Anda miliki di PC Anda. Sekarang, izinkan saya melakukan beberapa perubahan di menu ini, oke? Jadi untuk menambahkan profil khusus, Anda bisa memilih ikon sistem, lalu menambahkan profil baru dengan mengklik di sini. Dan kemudian Anda akan bisa beralih antara berbagai profil di menu ini. Dan juga, Anda bisa mengklik ikon plus di sebelahnya, lalu menambahkan profil untuk aplikasi tertentu. Bagaimana cara kerjanya? Anda klik di sini, yang langsung pilih profil aplikasi, dan kemudian pilih salah satu aplikasi yang sudah terpasang di PC Anda. Bisa dilihat di sini, ada aplikasi yang didukung dan lainnya. Apa bedanya? Aplikasi yang didukung menyediakan aksi khusus yang hanya tersedia secara eksklusif di aplikasi-aplikasi ini dan juga memerlukan unduhan plugin. Jadi Anda hanya bisa menggunakannya jika sebelumnya sudah masuk ke akun Anda di aplikasi ini. Sekarang, untuk aplikasi lainnya, Anda cukup klik pada aplikasi yang Anda butuhkan lalu pilih mulai dengan profil kosong. Dan sekarang Anda bisa menambahkan berbagai macam aksi ke dalamnya. Sekarang, setiap kali Anda membuka dan mulai menggunakannya, lingkaran aksi Anda akan berubah ke profil custom untuk aplikasi tertentu ini. Sekarang, mari kita juga tambahkan profil baru untuk aplikasi yang didukung, yang dalam kasus saya adalah DaVinci Resolve. Saya sudah menginstalnya di komputer saya. Dan di sini kita memiliki serangkaian aksi default. Jadi jika Anda melanjutkan, program ini juga akan mulai secara otomatis mengunduh plugin untuk DaVinci Resolve. Jadi sekarang tidak seperti itu.
Jika Anda mengklik semua aksi selain Actions, Rank, dan System Actions, Anda akan bisa menambahkan aksi DaVinci Resolve. Dan ya, seperti yang bisa Anda lihat di sini, saya juga memiliki daftar panjang berbagai aksi cepat yang bisa Anda tambahkan ke lingkaran aksi ini. Dan pada dasarnya, lingkaran aksi ini akan tersedia setiap kali saya membuka aplikasi DaVinci Resolve. Sekarang ada catatan singkat bahwa beberapa aplikasi memerlukan koneksi tambahan ke perangkat eksternal dari mouse ini. Kepada mereka, agar Anda bisa menggunakan lingkaran aksi ini, karena mereka tidak mendukung secara default pengendali eksternal, jadi Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu di pengaturan aplikasi ini. Biasanya itu akan berupa sesuatu seperti pengendali pihak ketiga atau pengendali eksternal, dan Anda hanya perlu mengaktifkan mouse Anda di pengaturan ini. Saya tidak bisa memberitahu Anda bagaimana caranya. Di setiap aplikasi, ada terlalu banyak aplikasi yang berbeda. Namun secara umum, jika Anda mengalami masalah seperti ini, Anda bisa mencari solusinya di internet atau di situs resmi dukungan Logitech. Mereka juga membahas topik-topik ini di sana. Sekarang, hal berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah kustomisasi DPI. Untuk menyesuaikan DPI Anda harus pergi ke bagian Point, Scroll, atau tekan menu. Di sini pilih kecepatan pointer, dan di sini Anda bisa mengatur kecepatan pointer Anda. Sama seperti, ya, ini memang fitur bawaan pada umumnya. Jadi tidak ada yang istimewa dari fitur ini. Pada dasarnya, Anda hanya bisa meningkatkan atau menurunkan kecepatan pointer Anda. Selain itu, Anda juga bisa beralih ke mode DPI 8000. Lalu, Anda bisa membuat kecepatan pointer Anda menjadi lebih tinggi lagi jika memang diperlukan. Tapi itu masih belum mengesankan. Nah, yang mengesankan adalah Anda bisa menambahkan aplikasi dengan mengklik di sini, lalu pilih aplikasi apa saja dari daftar, klik konfirmasi, lanjutkan, lalu Anda akan memiliki profil terpisah untuk aplikasi tersebut. Dan Anda bisa mengatur tingkat DPI khusus untuk aplikasi ini yang akan berubah secara otomatis setiap kali Anda mulai menggunakannya. Jadi di sini kita punya pengaturan global yang pada dasarnya adalah pengaturan sistem. Jadi kapanpun kita berada di sistem, DPI kita akan menjadi 2000. Dan setiap kali saya membuka aplikasi Audacity, DPI akan berubah menjadi hampir 3000 DPI. Jadi itu saja. Nah, topik selanjutnya yang ingin saya bahas adalah tindakan cerdas dan bagaimana Anda dapat mempermudah hidup Anda dengan tindakan tersebut. Jadi tindakan cerdas memungkinkan Anda untuk menggunakan serangkaian tindakan yang terhubung ke satu tombol pada mouse Anda. Sebagai contoh, mari kita gunakan tombol ini, tombol gestur yang ini. Pertama, buka tab tombol di sini, lalu pilih tombol yang Anda butuhkan. Kemudian di menu tindakan, gulir ke bawah hingga menemukan tindakan cerdas. Dan sekarang, untuk membuat tindakan cerdas baru, klik di sini. Dan sekarang apa yang ingin saya lakukan? Sebagai contoh, saya ingin membuat sebuah tindakan yang akan membuka notepad untuk saya dan kemudian menuliskan Hello World di dalamnya. Lalu, karena saya menggunakan dua monitor dan secara default semua aplikasi terbuka di monitor lain di sebelah kiri, saya ingin notepad berpindah ke monitor ini. Sekarang, bagaimana saya bisa melakukan ini? Pertama-tama, mari kita atur pemicunya. Kita sudah melakukannya. Jadi pemicunya sudah diatur, jadi tombol gestur ini harus ditekan. Dan kemudian mari kita tambahkan sebuah aksi. Jadi hal pertama yang ingin saya lakukan adalah membuka notepad. Di sini kita punya banyak aksi berbeda yang bisa kita lakukan. Dan saya ingin membuka notepad, jadi mari kita pergi ke aplikasi, cari notepad di sini, di suatu tempat. Oke, ini dia, dan kita ingin membukanya, mengonfirmasi. Kemudian, mari kita tambahkan aksi untuk mengetikkan beberapa teks di dalamnya yang dapat Anda lakukan di sini. Pertama-tama kita harus memilihnya atau membawanya ke latar depan. Saya percaya ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencapai hal ini. Namun menurut saya, cara yang paling mudah adalah dengan kembali ke aplikasi. Lalu pilih notepad lagi, kemudian bawa ke latar depan sebagai salah satu pengaturan yang tersedia. Oke, jadi sekarang begitu kita menekan tombol ini, aplikasi Notepad akan terbuka dan akan dibawa ke latar depan. Sekarang, mari kita tambahkan aksi lain, yaitu mengetikkan teks. Saya ingin mengetikkan beberapa teks di Notepad saya, misalnya Hello World, oke, lalu konfirmasi, dan sekarang, hampir selesai. Hal terakhir yang ingin saya lakukan adalah memindahkannya ke monitor yang Anda lihat di sini, agar Anda bisa melihat Notepad terbuka dan teks di dalamnya.
Dan untuk melakukan itu kita harus menggunakan sedikit kreativitas. Sekarang, jika saya ingin melakukannya tanpa mouse, saya akan menggunakan shortcut Windows Shift, lalu tombol kiri atau kanan untuk memindahkan jendela mengganti monitor untuk jendela tertentu sebagai shortcut jendela. Sekarang bagaimana kita bisa melakukan ini di aplikasi ini? Cukup klik tambah aksi lalu klik keys draw, dan sekarang kita bisa menambahkan shortcut apapun atau pada dasarnya urutan tombol apapun. Anda juga bisa mengetik Hello World menggunakan mode ini. Meskipun begitu, menurut saya ini tidak terlalu praktis. Jadi yang harus kita lakukan adalah klik mulai merekam lalu tekan Windows Shift dan kanan. Dalam kasus saya, tidak seperti ini. Mari kita hapus beberapa, mari kita hentikan perekaman dan mari kita hapus tindakan-tindakan ini dan mari kita sekali lagi menekan tombol shift pada jendela. Benar? Sebagai satu rangkaian. Mari kita hentikan perekaman sekarang juga. Mari kita hilangkan centang pada kotak centang ini. Saya rasa kita tidak memerlukan penundaan tetap. Jadi tombol shift right di Windows akan memindahkan jendela ke kanan dari monitor ke monitor di sisi kanan. Dan sekarang mari kita simpan aksi ini. Mari kita klik konfirmasi. Dan ada judulnya. Mari kita beri judul mungkin. Saya tidak yakin bagaimana cara melakukannya. Saya sudah pernah melakukannya sebelumnya, tetapi ada yang salah dengan itu. Jadi entah kenapa saya tidak bisa memberi nama pada aksi cerdas ini. Biasanya itu adalah hal terakhir yang kamu lakukan setelah menyimpan aksi tersebut. Mari kita coba gunakan tombol ini saja. Jadi cukup tekan tombol ini, maka notepad akan terbuka. Dan entah kenapa malah terbuka di monitor sebelah kiri. Jadi mari kita coba sekali lagi. Dan seperti yang bisa kamu lihat, ini berhasil dengan sempurna. Jadi notepad langsung terbuka dan kemudian jendela dengan teks yang siap untuk kita lihat dipindahkan ke monitor yang bisa kamu lihat. Pada dasarnya kamu bisa menggunakan kreativitasmu sebebas-bebasnya. Ya, kalau memang ada batasnya, tapi menurutku sebenarnya tidak ada. Aku selalu berpikir di luar kebiasaan. Jadi itulah alat yang hebat yang bisa kamu gunakan dan menurutku aku sudah membahasnya lebih dari cukup. Dan sekarang aku ingin memperkenalkan fitur flow kepadamu. Jadi kembali ke pengaturan mouse, lalu pilih flow di sini dan sekarang di sini. Kamu bisa beralih antar aplikasi yang berbeda, bahkan dengan sistem operasi yang berbeda di dalamnya dengan mengatur flow. Sekarang untuk mengatur flow di perangkat berbeda yang kamu gunakan, kamu harus mengunduh aplikasi Logic Options di berbagai aplikasi sekarang. Sedikit catatan, jika kamu belum masuk ke akunmu, kamu tetap bisa menggunakan fitur flow yang lebih besar. Selama kamu menghubungkan mouse ini ke dua perangkat yang berbeda, untuk menghubungkannya ke perangkat yang berbeda, pada dasarnya kamu bisa beralih secara manual di antara mereka. Kamu hanya perlu memilih salah satu dari tiga tampilan ini. Ya, itu batasnya. Kamu hanya bisa menghubungkan mouse ini ke tiga perangkat yang berbeda. Dalam kasus saya, komputer yang sedang saya gunakan sekarang adalah perangkat kedua, dan satu lagi yang juga saya hubungkan ke mouse ini adalah perangkat ketiga sekarang. Dan untuk beralih secara manual di antara mereka, cukup tekan tombol switch yang ada di sini. Dan jika kamu tidak ingin melakukannya secara manual, kamu bisa mengatur flow dengan mengklik di sini, lalu mengunduh aplikasi ini di perangkat lainmu. Kemudian klik lanjutkan. Dan seperti yang Anda lihat, Anda hanya perlu memasangkan mouse Anda pada saluran yang berbeda. Saya tidak yakin apakah mereka benar-benar bermaksud demikian, karena pada dasarnya Anda dapat menghubungkannya menggunakan metode penetapan harga yang sama ke perangkat lain dan kemudian terhubung ke jaringan yang sama. Meskipun Oke, saya mengerti maksudnya. Saya keliru. Anda bahkan tidak perlu menginstal aplikasi Options Plus. Anda bisa saja memasangkan mouse Anda pada saluran yang berbeda, lalu terhubung ke jaringan yang sama di perangkat lain jika Anda mau. Dengan cara ini, Anda akan bisa menggunakan mouse ini dengan perangkat yang berbeda di jaringan yang sama tanpa harus memiliki opsi tersebut. Oh, tidak, bahkan tanpa, sekarang setelah saya pikirkan, saya bahkan tidak yakin. Karena Anda bisa menginstal aplikasi ini di kedua komputer, ya Anda harus, pasangkan mouse ini baik di saluran yang berbeda, atau menggunakan, jenis koneksi yang sama. Oke, itu yang tidak saya pahami.
Jadi pada dasarnya, Anda bahkan tidak perlu terhubung ke jaringan yang sama. Saya tidak yakin saya bilang begitu karena saya tidak terhubung ke jaringan yang sama di perangkat saya. Tapi mungkin ini entah bagaimana memengaruhi kelancaran semua kualitas koneksi antara monitor atau perangkat Anda. Jadi mari kita segera klik tombol lanjutkan saja. Setelah Anda benar-benar memastikan bahwa Anda sudah memiliki perangkat komputer lain, di mana pengaturan mouse Anda tersebut sudah berhasil diatur dengan baik. Pada dasarnya Anda hanya perlu klik sambungkan dan mouse Anda akan secara otomatis mendeteksi perangkat ini jika berada dalam jangkauan ketersediaan mouse, lalu klik lanjutkan. Dan sekarang, setelah flow diatur, Anda bisa langsung beralih ke monitor lain hampir tanpa hambatan. Di sini Anda mengatur posisi monitor atau monitor dari perangkat Anda. Dan misalnya, jika Anda meletakkan komputer saya di sebelah kanan, maka dengan menggerakkan mouse ke kiri, saya akan beralih ke desktop lain. Ya, jadi saya agak bingung karena saya sebenarnya tidak benar-benar mengerti apa yang mereka coba sampaikan dengan terhubung ke jaringan yang sama. Ya, setidaknya saya tidak terhubung ke jaringan yang sama, tapi saya masih bisa menggunakan fitur ini. Jadi, ya, itu cukup sederhana. Itulah cara Anda bisa berpindah antar perangkat tanpa perlu menekan tombol fisik apapun pada mouse Anda. Jadi, biar saya pindahkan pointer saya dari perangkat lain ke sini. Dan hal berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah mode scroll. Jadi mari kita pergi ke point scroll press, lalu pilih roda scroll. Di sini Anda bisa mengubah arah scrollnya. Ini bukan hal baru, tapi Anda bisa mengubah kekuatan scroll pada mouse Anda secara manual. Di sini jika Anda memiliki, Anda memilih mode ratchet. Jadi jika Anda memilih mode ratchet, maka Anda bisa bekerja dengan hal-hal yang membutuhkan presisi. Jadi jika Anda membutuhkan presisi saat melakukan scroll, Anda bisa mengaktifkan mode ratchet di sini. Lalu jika Anda meningkatkan kekuatan gulir, mouse akan menjadi lebih presisi saat Anda menggulir dan Anda akan merasakannya. Bahkan umpan balik haptik yang lebih baik dari mouse Anda. Nah, jika Anda menggeser bila ini ke kiri, maka Anda akan membuat mouse Anda lebih cocok untuk membaca dokumen panjang. Seperti yang Anda lihat, masih terus bergulir. Saya tidak yakin apakah Anda bisa melihatnya, tapi ya, itu baru saja berhenti. Oke. Dan Anda dapat beralih ke mode putaran bebas di sini. Dan kemudian Anda pada dasarnya selalu bisa membaca dokumen panjang. Dan alih-alih mengubah mode secara manual di sini, Anda bisa mengaktifkan Smart Shift. Lalu atur nilai sensitivitasnya, dan kemudian mouse Anda akan mengganti mode pengguliran tergantung seberapa cepat Anda menggulir. Jadi jika Anda menggulir secara perlahan, itu akan mengaktifkan pengguliran presisi, dan jika Anda menggulir lebih cepat, itu akan mengaktifkan mode putaran bebas. Anda juga dapat menyesuaikan nilai sensitivitasnya. Jadi jika Anda meningkatkannya, Anda harus menggulir lebih cepat untuk mengaktifkan mode putaran bebas, dan semakin rendah nilai sensitivitasnya, semakin sedikit pada dasarnya tenaga yang harus Anda berikan pada roda gulir Anda untuk beralih ke mode kecepatan bebas. Oke, dan itu saja. Untuk roda gulir, kecuali tentu saja Anda juga bisa menetapkan tombol untuk mengganti mode gulir. Misalnya, kita pilih tombol tengah lalu cari shift. Oke, ini dia shift wheel mode. Dan kemudian, setiap kali Anda menekan tombol tengah, Anda akan beralih antara mode ratchet dan free spin. Sekarang, hal terakhir yang ingin saya bahas di video ini adalah umpan balik haptik, karena ini juga sangat berguna, terutama jika Anda seorang kreator. Nah, umpan balik haptik akan memberitahu Anda apa yang sedang Anda lakukan secara tepat. Jadi ini sangat bagus untuk pengelolaan mikro. Untuk menyesuaikan umpan balik haptik Anda hanya perlu pergi ke tab ini dan pilih haptic feedback. Di sini Anda bisa mengubah intensitas haptik. Dan Anda juga bisa mengaktifkan haptik untuk plugin aplikasi dengan mengklik di sini. Lalu pilih beberapa plugin untuk haptik Anda. Sehingga Anda bisa bekerja dengan lebih presisi, misalnya saat menggunakan program editing video seperti DaVinci Resolve yang saya miliki di komputer saya. Dan jika Anda memiliki beberapa monitor, Anda juga bisa mengaktifkan
haptik untuk berpindah layar, sehingga setiap kali Anda mengganti monitor, Anda akan merasakan umpan balik haptik dari mouse Anda. Ini juga sangat nyaman untuk digunakan. Sekarang saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Jadi terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menyukainya, pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami. Tinggalkan like dan komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.